Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi CorelDRAW. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi CorelDRAW. CorelDRAW adalah salah satu program komputer desain grafis yang sudah banyak dikenal dan digunakan oleh para desainer grafis profesional. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor di Ottawa, Kanada. CorelDRAW adalah pengolah grafis yang sebenarnya menggunakan basis vektor. CorelDRAW adalah software yang dinilai mudah digunakan untuk semua orang, apalagi untuk pemula. Karena CorelDRAW memiliki fitur praktis yang mudah dipahami dan yang banyak digunakan untuk belajar desain. Nah, kali ini aplikasi CorelDRAW yang kita gunakan adalah versi X7. Kelebihan dari aplikasi CorelDRAW X7 ini yang pertama, tampilannya lebih user-friendly. Yang kedua, dari beberapa versi CorelDRAW, perkembangannya memiliki banyak tambahan fitur terbaru dan dapat menangani beberapa desain dengan banyak halaman. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang aplikasi CorelDRAW. Langsung saja ya, kita masuk ke tutorialnya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi CorelDRAW X7-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya, kawan-kawan. Langsung saja kita buka. Nah, ini tampilan awalnya. Seperti ini. Langsung saja kita klik New Document. Nah, di sini ada nama, yaitu nama pekerjaan atau judul nantinya yang kita buat di pekerjaan kita. Terus di sini ada preset destination. Di sini kita pilih custom saja. Terus ada size ukuran. Ada A4, A5, C6 dan sebagainya. Di sini ada lebar dan tinggi ukuran. Di sini kita bisa buat sendiri ukurannya dan juga bisa ditentukan sesuai ukuran yang kita pilih. Misalnya kita pilih letter. Nah, otomatis lebar dan tingginya akan menyesuaikan. Begitu juga yang kita pilih yang lainnya. Nah, di sini bisa dalam bentuk milimeter, sentimeter, meter, dan lainnya. Terus untuk ukuran kertasnya ada vertikal dan horizontal, bisa kita pilih. Number of pages, yaitu jumlah halaman. Primary color mode, yaitu ada RGB dan CMYK. Nah, nanti untuk RGB dan CMYK ini akan saya jelaskan nanti di akhir video. Terus resolusi kita biarkan saja 300. Preview mode kita biarkan saja. Langsung saja kita klik OK. Nah, seperti inilah tampilan aplikasi CorelDRAW X7. Yang pertama yaitu title bar atau judul. Judul nama pekerjaan kita. Title bar ini merupakan area di mana judul kertas yang sedang kita jalankan. Selanjutnya ada menu bar. Menu bar yaitu berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa menu, yaitu ada file, edit, view, layout, dan seterusnya. Nah, di sini banyak juga. Ada new, close, save, import, export, dan lainnya. Yang nantinya membantu kita dalam mendesain. Nah, selanjutnya standar bar atau toolbar. Toolbar ini berisi ikon-ikon standar yang memiliki fungsi tertentu, yang berfungsi mempermudah akses ke sebuah perintah atau tools. Di sini ada new. Nah, kita juga bisa merubahnya di sini. Ini untuk menyimpan hasil kerja kita nanti, dan untuk menyimpan kita juga bisa pilih export di sini nantinya. Ada dokumen, print, cut,
undo redo untuk mengembalikan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya properti bar, yang mana menu yang berisi sesuai apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita pilih. Seperti ini, kurang kertas, dan juga bisa kita rubah di sini. Nah, selanjutnya yaitu toolbox. Nah, disinilah tempat dimana kita harus benar-benar paham, karena toolbox ini merupakan bagian utama dari CorelDRAW yang berfungsi untuk membuat, mengisi, mengedit, dan memodifikasi sebuah objek atau gambar di dalam kertas kerja. Nah, jadi toolbox ini yang harus benar-benar kita pahami. Langsung saja yang pertama yaitu Pixtool. Pixtool ini yang berbentuk anak panah ini bisa dibilang tool dasar, karena kita akan sering menggunakan ini untuk memilih objek dan gambar. Jadi fungsi Pixtool ini yaitu memilih objek, menyeleksi objek, memindahkan objek, memanipulasi objek, dan mengcopy paste objek. Nah, jadi dengan Pixtool ini membantu kita memilih dan membantu kita dalam mendesain. Langsung saja kita di sini ada 3, fungsinya sama. Nah, langsung aja kita pilih pick ini ya. Nah, pick memindahkan objek. Nah, jadi dalam mendesain kita bisa pindahkan desain-desain, misalnya garis, kita bisa pindah-pindahkan dengan pick ini. Dan terus kita mau memindahkan foto dengan pick tool ini, kita bisa pilih import dari file, menu file seperti ini. Misalnya kita pilih ini, nah kita import dan kita klik di sini. Dan cara mudahnya kita bisa langsung pilih dokumen. Nah, kita cari foto yang mau kita pindahkan, kita klik, tahan, dan lepaskan di sini. Nah, kita klik, tahan, lepaskan. Kita klik, tahan, dan lepaskan. Nah, seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, jadi kita bisa pindahkan seperti ini. Nah, tadi kita sudah memindahkan objek. Selanjutnya kita memanipulasi objek. Nah, kita ambil ini, kita bikin kotak dulu. Nah, kita manipulasi seperti ini. Kita perbesar, kita perkecil. Lingkaran juga seperti itu, kita manipulasi. Terus misalnya kita mau bikin garis, kita manipulasi seperti ini. Nah, seperti ini kan kita bisa memperbesar, memperkecilnya. Nah, jika kita klik 2 kali dengan Pixtool ini, nah dia akan seperti ini. Jadi kita bisa memodifikasinya. Nah, kita bisa putar. Nah, ini kan ada titik poros. Tengah ini kan namanya titik poros. Dan jika kita ke bawah kan, nah kita bisa memodifikasi ini. Kita klik, langsung tekan klik kanan. Nah, seperti ini dia. Kita klik, tahan, klik kanan. Nah, seperti itu dia, kawan-kawan. Nah, selanjutnya menyeleksi objek. Nah, menyeleksi itu seperti ini. Kita klik kiri, tahan. Kita seleksi persegi dan lingkaran ini. Nah, jadi yang terseleksi hanya 2 ini. Misalnya kita ingin menghapus, langsung kita tekan delete. Nah, langsung terhapus kan?
Menghapus juga bisa dengan kita klik ini lalu klik kanan. Nah, misalnya kita dalam mendesain banyak gambar di dalamnya. Jadi kalau diklik satu-satu, dihapus satu-satu pasti akan kelamaan kan. Jadi kita bisa seleksi saja semuanya dengan klik kiri, tahan, kita seleksi semuanya, lalu kita tekan delete. Nah, akan terhapus semuanya kawan-kawan. Kita kembalikan lagi. Lalu mengcopy paste objek. Nah, kita juga bisa mengcopy objek ini. Dan caranya dengan klik kanan, kita bisa copy. Nah, ini sudah mengcopy dia. Terus kita klik, kita pindahkan. Nah, langsung kita paste. Mempastenya kita klik di luar kertas kerja ini, kawan-kawan. Paste. Nah, dia akan tercopy. Dia akan langsung tercopy. Seperti itu. Nah, itu pick. Selanjutnya freehand pick. Perbedaannya dengan freehand pick dalam menyeleksi objek. Kalau dalam pick tadi, kita hanya bisa menyeleksi seperti ini. Nah, kalau dengan freehand pick, misalnya kita hanya menghapus persegi ini dan lingkaran ini. Nah, itu dengan freehand pick. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Dia udah terseleksi dan langsung kita pilih delete. Nah, begitu memudahkan kita memilih mana yang ingin kita seleksi. Dan selanjutnya free transform. Nah, sama, fungsinya sama. Seperti ini, memindahkan. Seperti ini. Nah, dia akan memindahkan objek-objek yang kita buat. Tapi yang sering kita gunakan adalah pick. Karena pick ini akan memudahkan kita dalam memilih objek yang kita pilih. Nah, kita hapus saja yang ini ya. Kita seleksi, lalu kita delete. Nah, langsung kita masuk ke Shape Tool. Shape Tool ini berfungsi untuk melakukan pengeditan secara halus, terutama untuk objek kurva dan teks. Kita pilih garis, kita bikin garis lurus dulu, seperti ini. Nah, kita pilih shape, lalu kita klik di tengah garis ini, dan akan muncul lambang-lambang seperti ini. Kita pilih Convert to Curve. Nah, dia akan membentuk panah seperti ini dan bisa kita modifikasi seperti ini. Ketika kita klik 2 kali di sini, nah, dia akan membentuk titik baru seperti ini. Dan bisa kita modifikasi. Nah, ininya smooth node yang bekerja. Ketika kita pilih ini, nah, kita bisa memodifikasi seperti ini. Jadi kita bisa pilih lambang-lambang ini untuk memodifikasi garis ini sesuai apa yang kita mau. Nah, juga bisa kita gunakan pada garis. Kita pilih shape. Nah, bisa kita modifikasi seperti ini. Dan akan juga keluar lambang seperti ini. Kita pilih ini. Nah, dia akan seperti ini. Kita pilih ini. Nah, dia akan seperti ini. Begitu juga dengan lingkaran. Kita pilih shape. Nah, akan juga keluar lambang seperti ini. Bisa kita pilih. Nah, seperti itu. Kita hapus saja, delete.
Nah, selanjutnya kita masuk ke Crop Tool. Crop Tool ini berfungsi untuk memotong dan menghapus objek, kurva atau gambar. Nah, di sini ada Crop, Knife, Virtual Segment Delete, dan Eraser. Nah, ini fungsinya sama untuk memotong, dan ada juga perbedaannya. Yang pertama ya, kita contohkan seperti ini. Di sini kita kasih warna dulu. Nah, kita ambil crop. Kita pilih. Kita klik kiri tahan. Nah, seperti ini. Nah, yang di dalam kotak ini yang akan tinggal nantinya, dan di luar ini akan terhapus. Lalu kita pilih enter. Nah, yang tinggal hanya kotak merah ini. Seperti itu. Lanjut kita knife. Knife itu memotong seperti ini. Kita klik di sini, kita ke bawah kan. Nah, lalu terpotong dia seperti ini. Lanjut Virtual Segment Delete. Virtual Segment Delete ini, nah seperti itu. Ketika kita klik satu kali saja, dia akan terhapus. Dia akan menghapus. Seperti itu juga dengan eraser. Eraser sudah tentukan menghapus. Nah, jadi kita bisa menghapus seperti ini. Nah, itu crop. Selanjutnya, zoom tool. Sesuai dengan namanya, zoom, memperbesar. Kita klik, nah kita perbesar seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih freehand tool. Nah, di sini kita akan menemukan banyak tool yang berfungsi untuk membuat garis atau kurva. Nah, langsung saja kita pilih freehand. Freehand membuat garis seperti ini. Nah, sesuai apa yang kita mau. Nah, lanjut two point line. Two point line membuat garis seperti ini. Kita klik, tahan, lepaskan. Nah, kita klik, tahan, lepaskan. Nah, dia akan menyatu garisnya. Dan akan membuat segitiga seperti ini. Nah, lanjut bezier. Bezier dan pen ini biasanya digunakan untuk membuat karya vektor. Seperti ini. Nih, seperti gambar lelaki ini. Nah, kita aplikasikan saja gambar bezier. Membuat garis bezier pada gambar bibir ini. Nah, kita pilih bezier. Caranya yaitu kita klik sekali di sini. Tek, lalu kita klik di sini. Kita klik tahan, dan akan keluar panah seperti ini untuk menyesuaikannya. Lalu kita lepaskan. Nah, seperti ini. Lalu kita klik lagi di sini, tahan. Nah, kita sesuaikan. Klik, tahan. Nah, lalu klik lagi, tahan. Nah, klik, tahan. Klik, tahan. Nah, lanjut. Ketika kita lanjut ke sini, nah garisnya akan seperti ini dan akan susah kita aplikasikan. Nah, caranya kita kembalikan lagi. Nah, ini kan udah tumpul ya, jadi akan susah ketika dilanjutkan ke sini. Lalu caranya kita klik 2 kali di sini, tek. Nah, dia akan kembali. Lalu kita lanjut, kita klik, tahan. Nah, akan lurus lagi dia seperti itu. Nah, ini garis yang dihasilkan bezier. Lanjutkan sampai habis seperti itu. Nah, kita lanjut ke pen. Pen sama dengan bezier. Perbedaannya pen ini seperti ini. Kita
klik. Nah, ketika kita lepaskan, garisnya akan mengikut dengan sendirinya seperti ini. Lalu kita klik 2 kali melepaskannya. Nah, lalu kita klik lagi di sini untuk melanjutkan, klik lagi di sini. Nah, tahan. Nah, garisnya akan seperti ini. Klik di sini. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya dengan Bezier. Lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya B-spline. B-spline ini sama dengan 2-point line. Bedanya, B-spline ini kita klik, tahan. Untuk melepaskan harus klik 2 kali. Nah, berbeda dengan 2-point line. 2-point line ketika klik dan kita lepaskan, dia akan lepas. Kalau B-spline kita klik, tahan, lalu klik 2 kali. Nah, seperti ini. Itu B-spline. Kita lanjut ke polyline. Nah, polyline ini sama dengan freehand. Membuat garis semau kita, tetapi harus kita klik juga 2 kali untuk melepaskan. Kalau freehand tidak. Ketika kita lepaskan, nah dia akan terlepas. Nah, lanjut 3-point curve. Nah, 3-point curve ini sering nih digunakan. Dan juga sering saya gunakan karena mudah dalam mengaplikasikan garisnya. Nah, kita contohkan. Misalnya kita mau bikin desain seperti ini menggunakan 3-point curve tool ini. Caranya seperti ini. Kita klik di sini, tahan. Nah, ketika kita lepaskan, nah dia akan membentuk. Nah, bisa kita aplikasikan ini. Ini saya lepaskan ini. Nah, lalu kita klik. Nah, seperti ini dia. Seperti ini. Itu 3-point curve. Nah, lanjut smart drawing. Nah, smart drawing ini hampir sama dengan freehand. Nah, lepaskan. Membuat garis semau kita seperti itu. Nah, itu freehand tool. Nah, sekarang kita lanjut ke artistic media tool. Nah, fungsinya itu membuat objek artistik. Nah, di sini kita klik. Nah, akan keluar memang seperti ini yang kita bisa pilih, yaitu kita membuat gambar yang sudah ada di sini. Nah, di sini ada brush stroke. Nah, banyak pilihan. Jadi kita pilih brush stroke yang ini. Akan keluar gambar seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih ini kaligrafi. Nah, seperti ini. Kita pilih pressure. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih brush ini ada artistik, kaligrafi, dan banyak lainnya di sini. Ketika kita memilih ini dan akan keluar di sini, objeknya bisa kita pilih, gambarnya bisa kita pilih sesuai apa yang kita mau. Nah, itu artistic tool. Nah, lanjut kita ke rectangle tool. Fungsi dari rectangle tool ini yaitu membuat objek persegi atau persegi panjang. Nah, seperti ini tadi ya, persegi panjang. Nah, itu. Nah, lanjut ke ellipse tool. Ellipse tool sini. Yaitu untuk membuat lingkaran seperti ini. Nah, lanjut kita ke polygon tool. Nah, polygon tool ini kita membuat objek polygon. Banyak tool di dalamnya yang bisa kita coba kita gunakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, misalnya kita pilih polygon. Nah, polygon akan seperti ini dia. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa merubah. Nah, akan seperti ini dia. Polygon. Dan banyak ini star. Nah, seperti ini.
dan masih banyak lagi yang bisa kita pilih. Nah, lanjut yaitu text tool. Seperti namanya, kita udah tahu kan fungsinya itu untuk membuat tag sesuai dengan kebutuhan kita, teks. Nah, kita contohkan saja, misalnya kita bikin Corel. Nah, ketika kita sudah membuat teks, langsung keluar nih hurufnya yang bisa kita gunakan sesuai yang kita inginkan. Ada juga untuk ukuran hurufnya. Ada untuk memboldnya, memiringkan, dan menggarisbawahi. Nah, terus di teks ini ada juga tabel. Kita bisa langsung otomatis membuat tabel seperti ini. Nah, lanjut kita ke parallel dimension tool. Ini fungsinya itu untuk membuat kurva paralel dengan dimensi yang sama. Nah, biasanya ini digunakan untuk ukuran kurva seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lanjut ke Straight Line Connector Tool. Fungsinya itu untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua objek yang berbeda. Seperti ini. Nah, contohnya nih, menghubungkan ini, garis ini dengan ini. Nah, begitu juga dengan yang garis yang lainnya. Seperti ini. Nah, dia akan membentuk garis seperti ini. Nah, kita lanjut ke Drop Shadow Tool. Nah, Drop Shadow Tool ini berfungsi untuk membuat bayangan pada objek gambar atau kurva. Di dalamnya terdapat beberapa tool yang berfungsi hampir mirip, yaitu membuat bayangan. Tetapi hanya cara kerja dan hasilnya saja yang berbeda. Nah, kita contohkan Drop Shadow. Drop Shadow. Nah, kita bikin garis dulu seperti ini. Nah, kita pilih drop shadow, dia akan membuat bayangan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu drop shadow. Nah, lanjut kita ke contour. Contour ini fungsinya, nah, ketika kita klik contour, dia akan timbul lambang-lambang seperti ini. Contour ini fungsinya untuk memberikan garis tepi pada objek teks atau kurva, dan juga menciptakan bayangan dengan permainan warna. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke blend. Blend fungsinya seperti ini. Kita bikin garis dulu. Seperti ini. Nah, kita kasih warna. Nah, kita pilih blend. Lalu kita klik di sini, kita arahkan ke sini. Nah, dia akan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mengambil ini satu-satu. Caranya seperti ini. Kita klik kanan di sini. Kita pilih break blend group apart. Nah, dia akan terambil, tapi belum semuanya. Nah, ininya akan terbawa. Nah, caranya kita klik kanan lagi, kita pilih ungroup all object. Nah, baru kita ambil satu-satu. Nah, dia akan terpisah semuanya. Bisa kita gunakan misalnya untuk latar atau background pada objek atau desain yang kita bikin. Nah, seperti ini. Juga kita bisa aplikasikan ke bentuk-bentuk lainnya, bisa polygon, star, dan lainnya. Nah, selanjutnya, nah di sini juga ada di store, seperti ini. Seperti ini hasilnya ya. Tadi saya klik di sini. Nah, ada juga envelope dan extrude, dan hasil gambarnya akan seperti ini. Nah, kita lanjut ke transparency tool. Nah, transparency tool ini berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan dengan tingkat transparansi dan model yang dapat diatur. Nah,
kita klik misalnya pada kota ini saja. Nah, kita klik transparan. Nah, warnanya akan berkurang seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke Color Eyedropper Tool. Nah, fungsinya berguna jika kita masih bingung untuk memilih warna. Nah, kita bisa mengambil warna dari gambar lain. Nah, contohnya, klik ini, Color Eyedropper Tool ini. Nah, kita ambil gambar dari warna bibir ini saja ya, bibir ini. Kita klik. Nah, lalu kita klik ke kotak ini ya. Nah, jadi kita bisa mengambil warna dari gambar lain seperti itu. Jadi kita bisa membuat warna baru dan warna ini akan ada di sini yang bisa kita gunakan. Seperti ini, hijau. Kita klik hijau, pindahkan sebentar. Klik, kita klik hijau, pindahkan. Nah, kita akan membuat warna baru. Nah, untuk warna, di saat kita menginstal CorelDRAW, warnanya yang diberikannya hanya sedikit. Ini kan. Nah, kita juga bisa menambahkan warna dari sini. Dari window. Ya, kita klik window. Lalu kita pilih color palettes. Nah, di sini kita bisa menambahkan warna-warna. Nah, di sini ada CMYK palette. Nah, yang ada di sini itu default palette, warna bawaan dari Corel. Nah, ini ada juga CMYK palette, RGB palette, Pantone. Nah, kita klik ini. Misalnya nih, CMYK palette. Nah, warnanya akan bertambah. Kita klik saja semuanya. Warnanya akan bertambah. Nah, warna-warna yang berbeda tentunya. Nah, kita klik semuanya. Nah, lanjut kita ke sini, Interactive Fill Tool. Nah, ini juga berfungsi untuk memberikan warna. Nah, ini Interactive Fill. Nah, misalnya kita klik sini. Nah, dia akan terklik, lalu kita ganti warnanya. Nah, seperti itu. Sama dengan Smart Filter. Kita klik. Ini. Nah, perbedaannya dengan Smart Filter ini seperti ini. Nah, yang dipilih, yang mana yang terpilih, yang dipilihnya hanya ini. Nah, itu yang akan diberinya warna. Nah, seperti itu. Nah, itulah penjelasan tentang toolbox yang ada di CorelDRAW. Nah, toolbox ini bagian yang terpenting, bagian utama yang harus kita pahami dalam mendesain di CorelDRAW. Nah, yang terakhir kita lanjut cara menyimpannya. Nah, kita hapus dulu ini. Kita simpan yang di sini saja. Nah, cara menyimpannya kita klik file, lalu kita ekspor. Nah, di sini jika belum membuat nama dari project yang kita buat, kita bisa bikin namanya. Nah, di sini kita mau simpan dalam bentuk format apa. Nah, kita simpan saja dalam bentuk foto atau JPG. Nah, kita ekspor. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada RGB dan CMYK. Nah, saya akan menjelaskan tentang RGB dan CMYK ini. RGB itu lebih ditujukan untuk digital appearance atau tampilan yang bersifat digital. Nah, warna RGB ini sesuai dengan red, green, dan blue. Nah, red itu merah, green hijau, dan blue biru. Nah, CMYK ditujukan untuk kepentingan percetakan. Nah, warnanya ada cyan, biru kehijauan, magenta, pink tua, yellow,
kuning, dan K adalah nama lain untuk warna hitam sebagai kunci utama. Nah, jadi perbedaannya RGB warna untuk layar monitor seperti di HP, di laptop. Nah, atau dalam kita mempresentasikan. Nah, kita gunakan warna RGB. Nah, sedangkan warna CMYK warna pada percetakan. Nah, lalu RGB disebut dengan warna yang terang karena menghasilkan warna putih. Nah, pada warna CMYK yaitu warna yang gelap karena ada warna hitam. Nah, itu penjelasan tentang RGB dan CMYK. Nah, kita okekan saja. Nah, dia akan tersimpan. Nah, ini kita simpan saja. Nah, Ctrl Save. Nah, pekerjaan kita ini kita simpan dalam format CDR yang nantinya juga bisa kita edit kembali. Nah, kita save, tersimpan.